ceritain cerita yang sebelumnya dong. Iya nih, ceritain dong sebelum kita mulai isu yang ketiga ini. Oke, di cerita sebelumnya, Konstantin, Zatanna, Ragman, Blue Devil, dan Detektif Jim alias Bobo pergi bersama Swamp Thing untuk memeriksa sebuah bunker misterius. Tidak ada yang menyangka bahwa lava panas yang mengelilingi bunker tersebut sebenarnya adalah tubuh plastik man yang sudah terinfeksi dan meleleh. Alhasil, Blue Devil dan Ragman langsung menjadi korban. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya penguasa bunker tersebut? Di video ini ada kejutan yang tak disangka. Maka dari itu, simak kelanjutan kisahnya dalam sinopsis komik DC Is Dead Planet isu ketiga berikut ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Dan ikuti kami juga di Instagram. Terima kasih. Oh iya Min, di isu kedua kemarin, backsoundnya lagu siapa sih Min? Oh, itu lagunya Yurihana dong. Salah satu band yang kami gemari yang berjudul Who Am I. Kenapa? Suka ya? Iya nih Min, suka sama lagunya. Langsung aja klik linknya di deskripsi ya. Oke, lanjut. DC Is Dead Planet, isu ketiga. Tanggal rilis 1 September 2020. Swamp Thing, Konstantin, Bobo, dan Zatanna ternyata berhasil selamat. Ada bola tanaman yang melindungi mereka. Hanya saja Blue Devil tidak terselamatkan. Ketika dia dan Ragman menyelamatkan Zatanna, mereka telah kehilangan dua orang sahabat terbaik dalam hidup mereka. Kemudian setelah Zatanna berkonsentrasi kembali, ia pun keluar dan membakar habis tubuh plastik man yang sudah terinfeksi. Saat sedang memikirkan rencana mereka selanjutnya, tiba-tiba dari dalam bunker terlontar ratusan tembakan ke arah mereka. Ternyata tembakan itu lebih tepatnya ke arah orang-orang terinfeksi yang ada di belakang Swamp Thing dan ketiga rekannya. Kemudian 3 orang lantas muncul dari dalam bunker. Oswald Cobblepot alias si Penguin, Maxwell Lord, dan Simon Stagg. Oh, berarti yang sosok 3 orang di balik bayangan itu mereka ya Min? Ya, ternyata di luar dugaan. Sosok bayangan ketiga orang itu yang ada di akhir cerita isu kedua adalah mereka. Kita kembali ke keadaan di hutan Gotham milik Poison Ivy. Di sana Dr. Fate memberitahu Damian Wayne atau Batman bahwa kondisi Jonathan Kent si Superman sudah membaik. Di sana juga Batman bertemu dengan Alfred. Setelah 5 tahun, akhirnya mereka berjumpa. Di saat berpelukan, Alfred berkata, tubuh Batman tidak sebesar Batman-nya Damian. Akhirnya mereka pun saling bercerita tentang keadaan selama 5 tahun ini di bumi. Setelah Dr. Fate memberitahukan kabar bahwa Superman telah membaik kepada Batman, kita diperlihatkan keadaan Superman yang dimana saat itu dia berada di Tower of Fate milik Dr. Fate dan ditemani oleh Mary Marvel dan Crypto. Crypto menemaninya dari awal saat sedang melakukan penyembuhan. Begitu juga dengan Mary yang sekarang sudah tidak lagi menjadi anak kecil. Dia sudah menjadi anak gadis remaja. Setelah siuman, tidak lupa Superman berterima kasih karena sudah disembuhkan oleh mereka berdua. Dan Mary pun menjelaskan bahwa Dr. Fate lah yang memberikan pekerjaan ini kepadanya untuk merawat John agar lekas sembuh. Kembali ke John, Konstantin, dan yang lain. Mereka diajak masuk ke dalam bunker. Cobblepot menjelaskan bahwa keadaan di sana cukup terorganisir. Ada pasukan bersenjata yang melindungi bunker dari orang-orang yang terinfeksi.
Sementara itu, sanak keluarga para prajurit yang ikut mengamankan diri di dalam bunker bekerja membersihkan dan menyediakan makanan di dalam bunker. Swamp Thing sendiri masih penasaran, kenapa tanaman-tanaman di sana menjerit kesakitan. Tentu saja dia tahu karena dia sendiri juga merupakan tanaman. Jason Blood tiba-tiba muncul dan mengajak Konstantin berbicara empat mata. Setelah berubah menjadi sosok aslinya, Etrigan memberitahukan maksud dan tujuannya untuk berjumpa dengan Konstantin, bahwa dalam waktu dekat Trigon akan turun ke bumi dan memusnahkan semuanya. Alasannya, ia kesal dengan virus zombie ini. Dengan virus zombie ini, jiwa atau roh orang-orang yang terinfeksi itu terkurung di jasad zombie. Mereka yang terinfeksi tidak bisa mati dan tidak bisa juga untuk menuju ke akhirat. Maka dari itu, Trigon akan turun ke bumi dalam waktu dekat ini. Sebelum berlanjut ke pembicaraan mereka, tiba-tiba mereka berdua mendengar keributan dari ruangan lain. Bang, bang, bang. Suara tembakan yang bertubi-tubi. Langsung saja mereka berdua bergegas menuju ke ruangan suara tembakan berasal. Ternyata Swamp Thing tengah mengamuk. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Floronic Man dipaksa untuk memproduksi tumbuhan oleh orang-orang di sana. Konstantin mencoba menenangkan Swamp Thing, namun tidak diindahkan. Justru Maxwell Lord jadi korban, tewas di tangannya. Dengan tetap tenang, Cobblepot memberi kode kepada Profesor Evo. Sesaat kemudian, keluarlah android Amazo yang kekuatannya setara dengan gabungan Justice League. Amazo langsung membakar Swamp Thing. Hal itu dibalas oleh Zatanna dengan sihirnya yang membuat Amazo tidak bisa bergerak. Permasalahannya, tidak hanya satu Amazo. Amazo-Amazo lain mulai berdatangan. Sadar sulit untuk menang, Konstantin langsung membuka portal dan mengajak rekan-rekannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Swamp Thing sempat menolak karena tidak tega melihat tumbuhan-tumbuhan di sana. Namun, Konstantin memastikan mereka akan datang kembali ke sana, tentunya dengan rencana yang lebih matang. Sepeninggal mereka, Cobblepot bersama dengan Profesor Evo menunjukkan kepada Stark sebuah ruangan yang penuh berisi pasukan android Amazo. Satu hari kemudian, di Gotham Garden, tubuh cyborg sudah bersatu kembali dengan kepalanya. Kendati demikian, ia masih belum bisa menemukan serum virus anti-life equation yang seharusnya ada di dalam dirinya. Di sana ada John Konstantin yang ternyata kabur dari bunker tempat markas Penguin dan sekutunya. Dia kabur ke hutan Gotham. Setelah mengetahui serum virus anti-life equation itu ada di tubuh cyborg, dia menyatakan bahwa ia punya solusi untuk itu, dengan syarat dia harus membawa tali lasso milik Wonder Woman yang sekarang dipakai oleh Wonder Girl dan meminta Bobo si detektif menemaninya. Sempat berpesan kepada Superman bahwa sebentar lagi ia mungkin perlu menyelamatkan banyak hal. Beberapa waktu kemudian, Konstantin dan Bobo tiba di depan sebuah rumah terpencil. Penghuni rumah itu ternyata Mr. Miracle yang terlihat sudah menua dengan bentuk yang urakan. Ternyata ia memutuskan untuk menyendiri di sana pasca kematian Big Barda. Teman-teman bisa melihat videonya di saat itu Big Barda tewas menjadi zombie. Ada di DC Is A Good Day to Die volume 1. Linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Konstantin memberitahu kepada Mr. Miracle bahwa ada cara lain untuk menyelamatkan Big Barda dari kematian. Mendengar tentang itu, tentu saja Miracle tidak percaya. Nah, untuk meyakinkan Mr. Miracle, maka Konstantin mempersilahkan Miracle menggunakan tali lasso Wonder Woman untuk memastikan sendiri apakah dirinya berkata jujur atau tidak. Setelah teryakinkan, Konstantin lantas menjelaskan bahwa mereka membutuhkan mother box milik Mr. Miracle untuk mengorek teknologi apokalips tempat Darkseid tinggal. Setelah itu, Mr. Miracle harus membantunya merebut tahta dari tangan sang dewa. Wah, seperti yang sudah di Indonesia bayangkan, cerita akan sulit berlanjut tanpa keberadaan Zatanna.
Adegan kematiannya di edisi sebelumnya ternyata hanya prank. Ayo, kita kena prank sama penulisnya. Oke, lanjut. Dan ternyata Zatanna terlihat baik-baik saja di sini. Dan berita bakal datangnya Trigon jelas kejutan yang menyenangkan. Apalagi dengan alasan yang tidak terduga. Edisi mendatang seharusnya karakter Raven akan menyusul hadir. Tahu kan Raven itu siapa? Ya, dia adalah anaknya Trigon dan pintu masuk datangnya Trigon ke dunia. Nanti suatu saat DC Indonesia akan membuat video karakter DC. Ya, Raven adalah salah satunya dari anggota Teen Titans. Doakan saja agar DC Indonesia bikin video tentang karakter DC ya. Tulis komentar kalian mengenai video DC is Dead Planet isu ketiga ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita video komik ini. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media kalian. Tanpa kata-kata yang panjang, kita sudah berakhir di penghujung video. Terima kasih, semoga kita berjumpa kembali dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia.